Band Kotak nampaknya semakin geram dengan somasi yang terus-menerus dilayangkan oleh mantan personilnya, Posan Tobing dan Julia Angelia alias Pare. Pasalnya, alasan Posal terus-menerus melayangkan somasi antara lain dan tidak bukan agar Kotak tak lagi membawakan lagu-lagu yang telah diciptakannya. Menolak keras adanya larangan sepihak yang dibuat oleh Posan, band Kotak yang kini dipegang kendali oleh Tantri akhirnya buka suara perihal konflik yang terjadi antara dirinya dengan mantan personilnya itu. Melalui kuasa hukumnya, Sheila Solomo, pihak Kotak pun turut mengklarifikasi terkait nama band serta lagu yang terus diklaim secara personal oleh Posan beberapa waktu terakhir. Mengenai siapa yang punya kewajiban untuk membayar royalty performance, tapi kami perlu sampaikan begini. Pelarangan terhadap menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh Posan itu sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Sudah lama Kotak nggak kepingin nyanyiin lagu-lagu ciptaan Posan. Kedua, kalau ciptaan lagu dari Julia Angel, saya perkirakan November ya, 15 November 2022. Ketika dipermasalahkan dan dilakukan mediasi, teman-teman Kotak tuh udah sepakat tidak juga menyanyikan lagu itu, lagu-lagu dari Julia Angel. Jadi tanpa somasi pun memang udah nggak dinyanyiin. Tapi pada butir 5 dari somasi mereka terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama, yaitu ada bagian dari Pai, Dewi, dan teman-teman Kotak. Waktu itu ada lagu-lagu yang diciptakan Kotak, waktu itu masih ada Posan, Masela, Mbak Tantri, tapi ada lagu-lagu juga yang sudah ada Mbak Chua. Kami harus menyatakan sikap bahwa kami keberatan terhadap pelarangan lagu, wong kami juga sama-sama penciptanya. Kami keberatan. Bagaimana kami selaku pencipta dilarang menyanyikan lagu ciptaan kami sendiri. Berdasarkan hal itu, kami mensomasi balik agar saudara Posan mencabut pelarangan terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama. Lagu-lagu yang memang diciptakan bersama, kami pun memiliki hak yang sama untuk tetap membawakan. Jadi kami tetap membawakan lagu-lagu yang diciptakan secara bersama. Tadi juga sudah kita obrolin ya di awal, kalau misalnya lagu yang diciptakan beliau sendiri sejak 2019 sudah tidak diciptakan. Dan juga yang dibawakan. Dan juga dari yang satunya juga bulan November, 15 November 2022 sudah tidak dibawakan. Jadi kalau untuk yang festival-festival yang sudah berlangsung ya kami selalu membawakan lagu yang diciptakan sendiri. Lalu bagaimana perihal performance royalty-nya? Kami sudah melakukan memasukkan sebuah pasal di kontrak perjanjian kerjasama bahwasanya pihak penyelenggara acara itu wajib membayarkan performance royalty ke LMK, di sini WAMI, membayarkan performance royalty. Jadi setelah ini klausul itu akan lebih kami pertajam lagi. Kalau belum membayarkan, kami tidak akan manggung. Itu adalah bentuk support kami terhadap para komposer, karena yang harus digarisbawahi di sini kami bukan hanya seorang performer, melainkan kami pun seorang komposer. Saya mengkompos sebuah lagu, Sheila, Chua, kami sama-sama seorang komposer. Jadi kalau ngomongin masalah mensejahterakan para komposer, kami pun ingin sejahtera dan kami sangat support sekali bagaimana seorang komposer itu sejahtera. Yaitu bentuk support kami terhadap para komposer. Di setiap manggung kami ada pasal yang dimasukkan di dalam sebuah perjanjian seperti itu. Kalau belum dibayarkan melalui WAMI, kami tidak akan manggung.
Kisruh yang terjadi antara band Kotak dengan Posan Tobing nampaknya akan terus memanjang. Terlebih, Tantri CS menolak untuk mengganti nama seperti yang diminta oleh Posan pada saat itu. Tidak hanya menolak, Tantri, Chua, dan Sela secara tegas akan segera melayangkan somasi untuk Posan sebagai bentuk perjuangan ketiganya yang sudah mengharumkan nama Kotak selama 12 tahun lamanya. Lantas, benarkah Tantri dan yang lainnya juga akan segera melanjutkan kasus ini ke ranah hukum? Yang paling menarik dari kasus ini pun, saya ke Kotak beberapa kali manggung. Itu ada banyak banget bentuk support yang datang dari penonton. Bahkan mereka membuat, teman-teman kerabat Kotak, mereka membuat banner yang menguatkan tanpa harus mengucapkan, tapi mereka menguatkan. Kita ketemu di mana, di peluk apa segala macam. Itu bentuk support yang membuat kami merasa, oke, kami harus terus berjalan. Gitu, karena setelah 12 tahun yang sudah kami perjuangkan, dan itu sesuatu yang sulit loh. Mempertahankan sesuatu itu sesuatu yang sulit. Jadi ya, itu harus kami perjuangkan. Tetapi makin gencarnya Posan di sosial media dengan memojokkan pribadi teman-teman, kami sebetulnya sedang mempertimbangkan untuk melakukan tindakan itu. Ya, karena bagi kami kita diam aja bukan berarti kita takut. Kita diam aja dengan tujuan supaya situasi itu baik, kondusif, dan gak usah ribut lah. Tapi kalau terus diserang, kami mempertimbangkan untuk melakukan tindakan. Nggak apa-apa, somasi kan bebas ya, somasi aja. Somasi balik ya silahkan. Kan setiap manusia itu punya hak, apalagi di Indonesia ya. Setiap setiap rakyat Indonesia punya hak untuk membalas somasi, mensomasi. Tapi ujung-ujungnya sampai ketemu aja di pengadilan. Ya, jadi terkait masalah lagu, memang benar ada lagu ciptaan bersama. Tetapi juga kan ciptaan bersama itu kan, jadi gini, dalam lagu itu kan keseluruhan. Tidak ada lagu yang ilhamnya itu, lagu itu bukan wahyu bro. Lagu itu ada penciptanya, intinya gitu. Pencipta itu ada orangnya. Orangnya itu siapa aja. Setiap manusia itu namanya ada. Ya. Jadi Tantri, Sela, dan Chua ya, kalian tuh sudah tidak menghargai hak moral saya lagi. Jadi buat apa saya izinkan lagu-lagu itu dibawakan kembali, ya kan? Boro-boro uang, hak ekonomi, hak moral aja saya nggak dapat kok. Jadi Tantri, Sela, dan Chua, selamat buat kalian. Udah minimal ya, udah membuat salah satu contoh kasus yang membuat industri Indonesia ini semakin maju buat ke depan. Jadi sampai ketemu di pengadilan. Secara personal saya maafkan Tantri, Sela, dan Chua. Walaupun saya tersakiti, tetapi kita ini negara hukum. Nah, secara negara hukum, proses hukum terus berjalan. Dan semua kan udah saya serahkan sama kuasa hukum juga. Jadi biarkan mereka yang ahlinya aja yang berbicara.